akan jauh lebih enak kalau sudah tua. Kalau sudah tua bisa untuk memukul gundulmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Felt Fun English Learning Tips, yaitu channel tentang tip-tip belajar bahasa Inggris yang asik. Di video kali ini saya mengundang, jadi kembaran saya si Kulma ini sengaja saya undang datang ke sini untuk belajar memperbanyak kosakata melalui sebuah cerita. Oke, langsung saja kita sapa dia. Hi bro, how are you? I am fine, thanks. And you? I am very well, thank you. What have you been up to, bro? Been busy with your job or with something else? Tadi ada kata-kata busy dan job ya. Kamu tanya apa aku sibuk dengan pekerjaan gitu? Nah, begini bro. What have you been up to? Maksudnya, kamu selama ini kegiatannya apa saja? Belum pernah dengar pertanyaan kayak gitu? Belum loh. Nah, makanya salah satu hal penting dalam belajar bahasa Inggris itu pengalaman, Kul. Pengalaman di sini maksudnya pengalaman dengan bahasa Inggris ya, seperti membaca teks bahasa Inggris, mendengarkan dialog bahasa Inggris. Pokoknya semua yang berhubungan dengan bahasa Inggris, terutama mendengarkan. Kalau aku mendengarkan dialog bahasa Inggris gak nyambung, gak mengerti, itu berarti gini Gul, dialog yang kamu dengarkan, yang kamu lihat, yang kamu tonton, itu levelnya terlalu tinggi untuk level kamu belajar bahasa Inggris. Maka turunkan levelnya, ya cari dialog yang tingkatnya lebih rendah atau di bawahnya ya, yang lebih dasar. Selain itu perbanyak kosakata ya. Modal utama belajar bahasa asing itu penguasaan kosakata Gol. Tapi ingat, jangan memperbanyak kosakata hanya dari membaca, dari tulisan, tapi juga perbanyak kosakata dari mendengarkan. Karena kalau belajar kosakata hanya dari tulisan, tidak disertai ucapannya, kamu tidak mengerti ketika kosakata itu diucapkan. Makanya aku undang kamu ke sini untuk memperbanyak kosakata bahasa Inggris dari tulisan maupun mendengarkan. Oke, jadi kali ini kosakata tentang apa? Kosakata kali ini tentang makanan, Gul. Karena makanan itu sesuatu yang kita temui setiap hari. Jadi bagus untuk latihan kosakata karena apa? Karena kita sering ketemu jenis-jenis makanan, sehingga akan membantu kita mudah mengingat. Oke? Siap. Jadi kita akan bicara tentang food ya. Food goal. Food pakai D. Kalau food pakai T dan ucapannya pendek. Food. Kalau food panjang. Food. Ya. Foot, food. Foot kaki, food makanan. Oke. Food. What food? Spring roll. Cool. Tahu artinya? Spring itu per atau pegas kan? Roll itu gulungan. Jadi gulungan per. Wah, makanan macam apa itu loh? Rollnya betul Cool. Artinya gulungan. Tapi spring itu tidak hanya berarti pegas. Spring juga berarti musim semi. Spring roll itu makanan yang aslinya dari sana Tiongkok yang dimakan selama musim semi. Di Indonesia dinamakan lumpia, bukan gulungan per. Oke. Nah terus bambu shoot. Tahu artinya? Bambu itu bambu kan? Shoot itu menembak. Bambu shoot menembak dengan bambu. Bukannya itu mainan anak-anak. Shoot itu artinya tidak hanya menembak, tapi juga berarti tunas. Jadi bambu shoot itu tunas bambu alias rebung, bukan mainan anak-anak. Terus vegetable, tahu pun? Oh,
Vegetable. Itu kan sayuran. Vegetable, Kul, bukan vegetable. Ingat, Kul, jangan dibaca, tapi dengarkan. Gimana mau dengarkan? Ketemu orang asing saja nggak pernah. Kamu ketinggalan zaman, Kul. Sekarang ada internet, ada Mbah Google, ada Google Translate. Kalau mau tahu ucapan kata bahasa Inggris, tinggal ditulis lalu klik icon speakernya, nanti ada ucapannya. Misalnya, kamu tahu kata dengan tulisan KNIFA dan sudah tahu artinya kan? Tapi nggak tahu ucapannya. Nah, tinggal buka Google Chrome, ketik Translate, klik Enter, terus ketik KNIFA dan klik gambar speaker. Nah, Mbah Google akan mengucapkan kata itu. Oke, terus hubungannya spring roll dengan bamboo shoot apa? Oke, listen. Once I met a foreign tourist at a food stall. Gini, aku pernah ketemu turis asing di warung makan. After we chatted a bit, he saw something among many types of food on the table. Setelah kami ngobrol sedikit, dia melihat sesuatu di antara banyak jenis makanan di meja. He asked, "What is that?" while pointing. Dia tanya, "Apa itu?" sambil menunjuk. I replied, "It's lumpia. In English, they say spring roll." Aku jawab lumpia. Dalam bahasa Inggris, mereka bilang spring roll. He said, "I am from Eastern Europe." Dia bilang, "Saya berasal dari Eropa Timur." I don't know what spring roll is. Aku tidak tahu apa itu spring roll. I said, "Well, they are spring rolls." Ya, itu semua spring roll. If you want to know what it is, try one. Kalau Anda mau tahu, coba satu. Then, he took one and ate it. Terus dia ambil satu dan makan. Soon I asked. Tidak lama kemudian aku tanya, "What do you think?" Bagaimana menurut Anda? Terus dia bilang apa? Dia suka nggak? He said, dia bilang, "I like it very much." Saya suka banget. What's inside? Di dalamnya apa? I replied, "It's bamboo shoot." Aku jawab, rebung. Masih ingat bamboo shootku? Ya, rebung. Jadi dia suka banget. Terus yang membuat dia suka banget apanya? Kulitnya atau rebungnya? Okay, listen. He said, dia bilang, "Oh, so it's bamboo shoot, young bamboo. It's so nice." Oh, jadi rebung, bambu muda, begitu enak. I said yes. Aku bilang iya. I also like it very much. Saya juga suka banget. I also like spring roll very much. Aku juga suka banget. Wah, kamu sudah mulai menirukan bahasa Inggris ya, Kul. Itu bagus, karena belajar bahasa itu dimulai dari menirukan dulu. Terus, akhirnya gimana? Apa dia tanya bagaimana cara membuatnya? No, but he said, enggak, tapi dia bilang, "Wow, it's so nice given it's still young. I'm sure it would be much nicer when it's older." Maksudnya apa, lu? Wow, enak sekali, padahal masih muda. Saya yakin akan jauh lebih enak kalau sudah tua. Kalau sudah tua, bisa untuk memukul gundulmu. Kamu nggak bilang gitu? Of course not, enggak lah. Surely it wouldn't be polite. Tentu nggak sopan. Then I asked, aku terus tanya, "Do you know what bamboo is?" Anda tahu bambu itu apa? Terus dia jawab apa? He said, dia bilang, "Isn't it a kind of vegetable?" Bukannya itu sejenis sayuran? I replied, aku jawab, "When it's young, it is.
but when it's old, you can build a house with it. Kalau muda, iya. Tapi kalau sudah tua, Anda bisa membangun rumah dengan itu. Then he said, terus dia mengucapkan, "Oops." Oh, karena di Eropa sana nggak ada pohon bambu ya, Luke ya. Juga mungkin karena bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Menarik loh. Ngomong-ngomong tentang cerita pengalaman dengan orang asing, aku juga punya cerita dari temanku dari Sumatera. Oh ya? Gimana ceritanya, Kul? Berhubungan dengan bahasa Inggris enggak, Kul? Ya iyalah, ceritanya gini. Ada foreign tourist pergi ke Lake Toba. Di sana, he wanted to take a small boat. Turis asing itu pakai bahasa Inggris karena nggak bisa dan didn't understand bahasa Indonesia, dan the boat driver nggak bisa bahasa Inggris. Wah, jadi komunikasinya pakai bahasa apa, Kul? Bahasa Tarsan. Itulah yang menarik, mereka tidak saling mengerti tapi bisa berkomunikasi. Nah, ketika mereka berada di danau, di tengah danau, si turis ingin membuka pembicaraan supaya nggak sepi, nggak kaku gitu. Terus dia ngomong apa? Waktu itu panas terik dan the tourist was surely thirsty. Tentu haus. Nah, dia membuka botol minuman kemasan ya. Setelah minum beberapa teguk, dia tanya ke si boat driver seperti ini nih. What's your name? Oh, siapa namamu? Gitu tanya. Nah, the boat driver menjawab, saya sudah minum tuan, terima kasih. Oh, si supir perahu mengira si turis menawari dia minum karena waktu tanya what's your name gitu dengan mengacungkan botol gitu. Mungkin begitu, si turis diam. Mungkin dia berpikir, orang ini namanya panjang banget. Menarik, Kul. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, turis diam. Sopir perahu juga diam karena mau ngomong apa. Terus setelah selesai putar-putar ya dengan perahu, mereka mendarat. Si turis turun dan tanya, how much? Oh, bertanya berapa maksudnya, menanyakan ongkosnya. Iya, si boat driver bilang, nama saya bukan Ahmad tuan, nama saya Wandula. Terus si turis langsung menyaut, $1? Oke. Sambil kasih duit $1. Tahu dikasih cuma $1, si boat driver langsung protes. Tidak tuan, nama saya $10. Namanya langsung ganti $10. Si turis bilang, $10? Oke. Sejak saat itu, kalau bersama turis asing, kalau ditanya nama, dia ngaku namanya $10. Bukan $1. $10. Menarik, Kul. Tapi aku meragukan itu benar-benar terjadi. Sama lu ceritamu tadi, paling-paling juga karanganmu sendiri. Oke, tapi dari cerita itu aku ingin kamu belajar kosakata bahasa Inggris. Betul loh, aku tadi belajar kata-kata spring, ya kan? Musim semi, spring roll, lumpia, bamboo shoot, tunas bambu atau rebung, vegetable bukan vegetable, sayuran, food stall, warung makan, Eastern Europe, dan lain-lain. Wah, pinter, Kul. Thank you very much, bro. Let's do this more often. Cool, man. Yeah, surely. We're gonna see each other again very soon. Baiklah, teman-teman dan adik-adik, itulah tadi pembicaraan kita tentang cerita ringan, di mana ada beberapa kata-kata bahasa Inggris tentang makanan. Semoga bermanfaat.
Don't forget to like, share, write comments on the comment section below, and subscribe for those who haven't. Thank you so much for watching, and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.